Apa? Tadi apa sih? Job, Tante. Ayub. Iya. 39. Oh, tadi John 10 ayat 4 sampai 5. Domba-dombaku mengikuti aku dan mendengar suaraku, ya. Domba-domba Tuhan itu mendengar suara Tuhan dan mengikuti Tuhan. Jadi kita mesti belajar jejak-jejak kita itu ngikutin Tuhan, saudara. Ya, kalau saya mau mendoakan orang gitu, tapi orangnya ada seorang yang dekat ke saya mau doain supaya dia terima Tuhan. Tapi kalau dia sendiri masih keras hati begini. Hatinya dilembutkan. Ya, berdoa supaya Tuhan melembutkan hatinya. Kita keep on. Tapi dia sendiri masih. Ya, maksudnya keras di dalam arti apa gitu? Misalnya ini mengenai kesembuhan atau mengenai apa? Supaya dia melembutkan. Oh, mengenai selfish ya. Iya, gitu mesti kita minta sama Tuhan hikmat bagaimana caranya melembutkan hati orang itu. Sebabnya untuk membuat orang itu menerima keselamatan nggak selalu dengan dikotbahin. Malah ada orang makin dikotbahin makin mental. Sebab itu kadang-kadang Tuhan berikan kepada kita hikmat baik, berbuat baik sama orang itu. Tunjukkan kebaikan kita, kesabaran kita. Nanti dia sendiri yang akan minta sama kita. Dia sendiri akan tanya sama kita. You know, what do you have that I don't have? Jadi it's not necessary dengan firman, it's not necessary. Yuk kita doa sama-sama tuh, jangan paksain. Kalau that's me. Saya orang yang nggak pernah mau maksa orang. Pokoknya kita minta Tuhan dulu supaya Tuhan melembutkan hatinya. Ya, Tuhan melembutkan hatinya dan minta sama Tuhan hikmat, wisdom. Bagian kita apa untuk ministry ke dia? Gitu. Kalau ada banyak orang tergugah karena kita baik sama dia, gitu. Akhirnya dia lembut hatinya, jadi dia bisa nurut kalau kita ngomong. Gitu. Ada waktunya, semua ada waktunya. Ada lagi question? Saya terus terang masih struggle dalam hal tadi mendisiplinkan mind, karena kalau bagi saya distill itu memang bagi saya susah. Kayak nggak ngomong. Begitu doa nggak ngomong, distract kemana-mana tuh. Mainnya itu mesti didisiplin. Jadi doanya akhirnya minta disiplin main dulu. Jadi mungkin yang tadi Kihana ngomong, apa maksudnya saya verbalize gitu ya, doa saya out loud gitu ngomong, atau supaya bisa fokus. Oh, enggak. Tapi kan kamu kalau ngomong kamu bisa fokus. Ngomong saya dengar ya. Tapi saya perlu tempat yang memang mungkin nggak didengar orang, jadi kan nggak malu gitu. Cuma kalau diem itu kan terus pikirannya iya. Bisa serang. Justru itu. Macam-macam. Justru itu yang tadi saya bilang. Jangan kita blank gitu. Kalau begitu blank terus banyak serangan gitu. Nah sebab itu saya bicara sama Tuhan tuh aktifly itu begini. Tuhan, saya ini sekarang hadapin ini gitu. Nah, what do you think, Lord? How do you want me to think gitu? Bagaimana caranya? Nah, terus kita coba dengerin Tuhan gitu. Terus nanti conversation sama Tuhan. Itu ngomong gitu. Iya, saya ngomong. Keluar. Iya, ngomong. Nah, conversation sama Tuhan itu mesti kita aktif gitu. Aktif kita menyadari diri kita in the presence of God. Kita ngelihat Tuhan tuh ada di sini gitu. Jadi saya seringkali makainya itu ayat yang firman Tuhan berkata begini, Behold, I stand at the door and knock, kan gitu ya. Di dalam Revelation 3 itu. Behold, I stand at the door, kata Tuhan, I stand at the door and knock. Barang siapa membukakan pintu, aku akan masuk dan aku akan makan bersama-sama dengan mereka. Gitu kan? Nah, itu yang saya seringkali bayangkan. Bagaimana saya komunikasi sama Tuhan? Saya bayangkan Tuhan itu, saya sudah buka pintu sih. Tuhan itu udah masuk, duduk sama saya. Dan Tuhan akan duduk dan makan dengan saya. Nah, situ saya ngobrol. Tuhan, I know, makan itu sebetulnya adalah ministry, melayani. Makananku adalah melakukan kehendak Bapakku, kata Yesus pada waktu perempuan Samaria itu. Jadi kalau kita ngomong duduk makan itu, kita lagi ngobrol sama Tuhan mengenai pelayanan kita lah, apa yang harus kita lakukan. Dan jadi saya bisa bayangin saya ngobrol sama Tuhan. Nah, pada waktu ngobrol kan kita nggak mau ignore
Tuhan yang ada di depan kita. Jadi kitanya aware akan the presence of God gitu. Kalau kitanya aware, maka pikiran nggak bakal ngebiarkan pikiran kita melayang-layang. Tapi kalau kitanya nggak aware, kalau kita pikirnya kita ngomong sama blank sini, blank langit gitu, nah sih itu bisa melayang-layang kemana-mana. Jadi ini bayangkan firman, ada firman yang kita bisa bayangkan, ya. Dan di situ duduk makan bersama dengan kita. Jadi saya juga kalau ngobrol ini gereja ini, Tuhan, what do you think? Ya kenapa orang-orang ini kok pada malas ikut Bible study misalnya? Ini kok kenapa firman Tuhan dikasih kok kayaknya orang yang gitu-gitu aja? Kenapa Tuhan yang gini-gini? Saya ngobrol sama Tuhan gitu, ya. Apa sih istilah missing, yang ada sesuatu yang Tuhan mau kita lakukan yang kita nggak lakukan, atau ada satu ide apa, ngobrol sama Tuhan gitu. Jadi aktif sama Tuhan. Nah pada saat itu iblis tuh nggak bisa ikut campur. Dia pun dia ikut campur terus shut up, in the name of Jesus. Saya mau lagi ngobrol sama Tuhan gitu. Nah saya latih yang seperti itu sejak saya lagi di Michigan apa gitu. Ada waktunya kan pas saya pergi 2 hari 3 hari tinggal ke Toronto saya sendirian gitu. Nah pada waktu itu saya ngobrol sama Tuhan gitu. Saya ngobrol sama Tuhan dan disitulah saya dapat peace gitu, damai dari Tuhan, dan Tuhan juga bicara banyak. Nah itu caranya begitu. Tapi kita mesti ini lagi pelajaran ini Heart in Your Heart itu, kita harus melatih diri kita, keraskan hati kita terhadap apa yang dunia katakan, lembutkan hati kita kepada apa yang Tuhan katakan. Janji-janji Tuhan itu kita soften hati kita, absorb janji-janji Tuhan. Jadi Tuhan artinya begini ya Tuhan, kalau Tuhan berkata begini artinya begini. Jadi bagaimana nanti kejadiannya Tuhan begini. Dan coba renungkan janji-janji Tuhan itu. Dan kemudian itu semua yang iblis katakan, dunia katakan, itu kita harus ini kan, hati kita mesti keras terhadap itu semua dan soft terhadap ini. Itulah sebabnya saya waktu yang lalu saya ceritakan Smith Wigglesworth itu nggak membiarkan orang masuk bawa newspaper ke dalam rumah dia. Karena apa? Bukannya saya ngajari saudara untuk seperti itu, bukan, tapi this is the way. Dia tidak mau mendengarkan newsnya dunia supaya dia bisa absorbing yang dari Tuhan, sehingga dia very sensitif kepada apa yang dari Tuhan dan dia bisa melakukan kehendak Tuhan. Just belum, karena nggak ada pengaruh itu. Karena dia membatasi dirinya dari semua influence dunia ini. Nah sih, kebanyakan kita kan begitu tahu ada sakit apa, langsung internet. Sakit ini apa gimana ya? Oh yang darahnya begini, nanti perutnya sakit, nanti ini, nanti. Kita udah absorbing itu semua, knowledge-nya banyak mengenai penyakit itu, dan kemudian kita mau pakai firman Tuhan, karena bila Yesus kamu sembuh. Nah kita doa, karena bila Yesus, satu ayat itu, karena bila Yesus sembuh, sedangkan kita udah dengar semua berita yang itu. Itu masalahnya kita sudah soft kepada itu semua. Kemudian satu firman ini belum even kita renungkan, bahwa kita mau pakai firman Tuhan Yesus, karena bila Yesus saya sembuh segala macam. Nah, that's why seringkali nggak efektif kayak gitu. Tapi coba kita semester apa? Saya mau fokus itu. Artinya apa Tuhan? Artinya apa firman ini? Artinya apa? Nah itu. I hope ada orang-orang di sini yang nangkep sampai bisa jebol. Ada question lagi? Nanti kita akan belajar mengenai bagaimana terjadinya hati yang keras. Step by step. Hati yang keras kita udah tahu, kayak gitu. Yang hard to the word, soft to the world. Nanti gimana itu terjadi? Banyak kali dari consideration kita. Which one kita consider? Dah, cara baca. Bapak, kami bersyukur untuk waktu ini, dan Lord, kami hanya minta Lord Jesus, pemerintahan-Mu di dalam kami untuk makin hari makin nyata, karena kami mempersilahkan Engkau yang memerintah pikiran kami, hati kami, emosi kami, will kami, Lord. Take over semuanya, agar supaya makin hari makin nyata, bukan kami lagi yang hidup, tetapi Engkau Kristus yang hidup di dalam kami. Dan Bapa, biar selama kami belajar ini, kami rajin mau mempraktekkan apa yang kami
sudah mengerti, walaupun baru sedikit, tetapi kami mau mempraktekkan Tuhan lebih dan lebih lagi. Kami tahu Tuhan ada banyak hal yang membuat iman kami tidak maju, karena kami terlalu soft kepada dunia ini, dan kami masih keras terhadap firman. Kami mau minta Tuhan agar supaya pelajaran firman yang kami terima itu akan membuat kami bisa menangkapnya, dan kami bisa hidupi di dalam hidup ini, melatih diri kami di dalamnya, dan kami bisa menyenangkan hati-Mu, Lord, bersama-sama dengan Engkau, with the faith of Christ yang ada pada kami. Kami mengimani apa yang sudah Engkau katakan. Firman-Mu adalah Engkau sendiri, Tuhan. Biar kami mengerti ini, renungkan ini, dan tidak hanya pengetahuan saja. Kami mau hidup. Thank you. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan menyerahkan the rest of the day